Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah uzbadi kullatilatihat ini saya jawab masalah di WA ya. Dia akan gabung ke SKD prioritas ya. Jadi kalau Anda ada masalah WA aja saya 0815575004 kali, tapi kirim voice note aja gitu. Recording sehingga saya langsung bisa jawab dulu. Di 0815575004 kali. Ini masalah rentenir. Saya ini Mbak Asnoren. Assalamualaikum Pak Ridwan, saya minjem uang teman untuk usaha ini dengan rentenir. Bunga 6% per bulan, subhanallah. Saya pinjam 25 juta bulan Juni 2019. Bulan ketiga dia minta uangnya. Saya usahakan pinjam bank, tapi sampai sekarang bank saya belum keluar. Saya baru bayar 2 kali 1,5 juta kali 2 jadi 3 juta. Dia desak terus, tapi ya jadi masalah di bulan Juni 2020 katanya dia minjem uang sama orang sebanyak 25 juta ditambah 10 emas 10 gram mungkin ya. Dia janjikan bayar dengan uang yang saya pinjam, sehingga sekarang orang ketiga tersebut desak saya terus. Dia suruh saya tanda tangani kwitansi bermaterai berbunyi titipan 2 kali bayar bulan Oktober 2020 20 juta dan 31 November 2020 20 juta lagi. Saya ditagih terus, saya pusing. Akhirnya saya coba jual rumah yang lagi kredit di BTN. Sekarang lagi proses, mudah-mudahan jadi. Dihitung bunganya dari Juli 2019 sampai sekarang dikurangi yang sudah bayar 2 kali. Saya bayar totalnya 40 juta. 46 juta. Kalau tidak bayar saya laporkan ke polisi, subhanallah. Jadi di sini pinjaman hanya 25 juta, 25 juta udah gitu, udah dibayar 2 kali. Bunga Anda udah salah gitu. Dengan 6% tobat segala macam-macam. Ini hanya masalah perdata. Terus Anda dipaksa bayar tanda tangan, besok lagi kalau ada masalah perdata jangan hubungkan ke pidana itu. Tidak boleh tanda tangan apapun, dipaksa apapun jangan mau tanda tangan gitu. Jadi itu aja, apalagi di materai ada saksi segala macam material, apalagi kosong gitu. Ada solusi meskipun Anda udah tanda tangan. Tapi sabar dulu ya, saya jawab dulu. Jadi ini 20 juta suruh tanda tangan, dipaksa tanda tangan, tanda tangan 20 jadi 40 jadi 46 sekarang ini. Wah, nah ini Anda udah kejerat gitu. Biasanya memang seperti itu si rentenir itu. Biasanya dia minjemin dengan bunga besar, pas Anda nggak mampu dia seolah-olah pura-pura ke temennya, wah saya juga pinjam ke orang ini. Nah itu udah terjadi di mana-mana, di Pasuruan, di mana terjadi seperti itu. Jadi orang ketiga masuk akhirnya gitu. Anda dilibatin di tag terkenal, dia kan bukan 1 orang tapi 2 orang gitu. Dan itu Anda jual rumah, nggak usah jual rumah, sabarin, diemin aja dulu. Kalau memang ke polisi, jalanin polisi, nggak usah takut gitu. Kalau tidak bayar, saya dilaporkan polisi, nggak usah takut. Saya nggak sanggup bayar, usaha saya macet. Sekarang untuk makan saja sudah alhamdulillah. Lagian kalaupun juga terjual dipotong sama sisa pinjaman, saya terimanya paling 40 juta. Saya mau lunasi utang-utang kecil. Saya nggak pakai riba lagi. Apakah saya bisa dipenjara? Nggak bisa. Meskipun saya udah tanda tangan, bisa nanti dicari ininya. Kenapa? Meskipun Anda tanda tangan, Anda bisa ada saksi nggak? Anda cariin saksinya dulu di situ. Ada 1-2 orang atau 3 orang di situ. Kalau ada saksi, saksikan gini, dan Anda harus minta bukti. Betul nggak ada uang transfer dari dia ke kita? Nggak ada saksi. Nggak ada gimana? Nggak ada bukti nggak? Oh, bukti tanda tangan, saya dipaksa gitu. Pinjaman buat aja kronologi kejadiannya. Jadi intinya buatkan kronologi kejadian ketika Anda minjem berapa ini kronologi. Kalau ada polisi tulisin aja mulai sekarang kapan Anda minjam, ini kronologi. Saya dipaksa datang 2 orang, saksinya apa, jam berapa, ingetin kronologi kejadian. Saya melunasi utang kecil-kecil, saya nggak pakai riba lagi. Apakah saya bisa dipenjara? Nggak bisa. Dan bisakah saya bayar pokok pinjaman saja? Terima kasih banyak sebelumnya. Waktu tentang kwitansi titipan bulan September 2020 yang jadi saksi teman yang saya pinjam uang, yang ada tanda tangan saya saksi, jumlah uang yang lain masih kosong. Katanya secara tulisan bunyinya titipan uang, yang suruh ditanda tangan orang ketiga tadi. Gimana Pak? Nggak usah, nggak maksudnya hadapi aja gini. Mulai sekarang Anda buatin kronologi kejadiannya seperti apa. Karena apa? Tidak bisa serta-merta orang meskipun Anda tanda tangan itu seperti itu, karena harus dibuktikan dulu gitu. Kedua, jangan tanda tangan apapun lagi. Terus nego mereka, kalau mereka nggak mau nggak apa-apa, buktikan di pengadilan gitu. Jadi kalau memang nggak mau, ngotot segala macam-macam, biar pengadilan buktikan. Terus bisa di penjara nggak bisa, susah ini ya. Tetap aja Anda ajukan seperti itu. Ada kronologi kejadiannya, suruh dia ngaku di polisi. Dan kita hanya seperti malah dia udah menipu kita gitu sekarang ini, karena dia bukan lembaga keuangan gitu melakukan seperti itu. Dia hanya perorangan dan dia udah melakukan itu. Sekarang lagi susah gitu. Jadi kunci menghadapi rentenir adalah ketika Anda tidak takut gitu.
takutlah pada Allah dulu. Yang paling utama untuk menyelesaikan masalahnya ini pasti stres orangnya. Stres segala macam-macam, ngadepin internet itu sebenarnya mudah, cuman stresnya luar biasa itu. Nah, bisa dilakukan ketika Anda tobat riba dulu. Yang penting kalau menyelesaikan masalah riba segala macam-macam, tobat dulu Anda. Cari pertama tobat. Tobat tuh pintu awalnya. Terus tidak melakukan lagi. Godaan banyak, pasti banyak. Jangan memudahkan apapun lagi. Anda mudah minjem segala macam-macam, kredit segala macam-macam, mudah segala macam-macam. Saya banyak godaan banyak sekali. Kayak gini-gini, bantuin Pak, gini-gini. Wah, sampai termeh-meh, sampai orangnya pernah datang ke tempat saya. Pak, saya boleh dipecat Pak gara-gara gini-gini. Ya udah, kan urusan lu, bukan urusan gua gitu. Ternyata udah dipecat, besoknya datang lagi ke saya, minta bantuan awak kerjaan segala macam. Saya bantu, tetap koneksi segala macam-macam. Dan alhamdulillah baik terus dengan orang yang dipecat tadi, dan dia malah bersyukur udah keluar dari bank gitu. Tetap bukan baik. Awalnya aja dia seperti itu karena kita kenal atasannya. Digiring. Kalau saya biarin aja, malah saya lawan karena BMN segala macam-macam. Biarin aja. Ke pengadilan nggak ada urusan gitu. Takut pada Allah. Selesaikan ribanya, udah gitu apa? Anda niatkan, jangan ingat ya, jangan yang Anda wajib bayar tapi pokoknya aja gitu. Sisanya tinggal nego aja. Kalau Anda mau ngasih itu urusan Anda ketika Anda lebih. Anda selesaikan pokoknya, udah selesai gitu. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.